فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 47. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam, wa min adabil libas, termasuk dari adab berpakaian. Yang pertama, antakuna raihatuka thayyibah, yaitu hendaknya aromamu itu wangi, baik. Yaitu sangat digalakkan dan disunahkan untuk memakai wewangian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, hubiba ilayya min dunyakum al-mar'ah wat-tib, dijadikan aku mencintai dari dunia kalian dua perkara, yaitu wanita dan minyak wangi. Hatinya sahih, cuma anak lupa tentang para rawinya. Dan juga hadis yang lain yang sahih juga, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la tarudut tib, jangan kalian menolak minyak wangi. Ya, kalau mampu memakai wewangian, maka itulah yang sunnah muakkadah. Karena kembalinya adalah sebagaimana kita tidak suka mendapatkan aroma yang busuk dari teman kita, nah, kita juga hendaknya berusaha agar tidak memberikan aroma yang busuk kepada teman kita. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya dia mendatangkan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang dia suka, untuk orang lain mendatangkan itu kepada dirinya, yaitu berbuat sesuatu yang baik sebagaimana kita suka orang lain berbuat yang baik semacam itu kepada kita. Adapun hadis yang didatangkan di sini adalah yaitu keteladanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ma syamamtu anbaran qattu, belum pernah saya mencium, menghidu ambar sama sekali. Ini adalah wewangian yang diambil dari hewan laut. Wala miskan, ataupun kasturi, ini yang diambil dari hewan darat, yaitu rusa itu ya, sejenis rusa. Wala syai'an, atau sesuatu pun yang lain, athyaba min rihi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih wangi daripada aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini termasuk dari sulasiatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan meriwayatkan hadis ini antara beliau dengan Nabi hanya 3 orang. Adapun kalau Imam Muslim meriwayatkannya lebih dari 3 orang. Dan telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam At-Tibbun Nabawi, bahwasanya wewangian ini juga termasuk dari pengobatan, karena dia sesuai dengan ruh-ruh manusia, suka kepada yang wangi, menjauh dari sesuatu yang busuk. Makanya seseorang kalau dia mendapatkan aroma wangi, maka dia akan yastansyiqu minha, yaitu akan menghirupnya dengan kuat, karena itu sangat sesuai dengan ruhnya. Sehingga setiap kali dia menghidu aroma wangi, dadanya akan terasa lebih lapang, jiwanya akan lebih meluas, dan akan semakin tentram, dan seterusnya, ya.
mencium, menghidu, yaitu lewat hidung itu. Ayo. Nah, sebagaimana benda-benda yang busuk ini adalah yang sesuai dengannya adalah ruh-ruh yang busuk, yaitu dari kalangan setan dan sebagainya. Mereka lebih suka dengan bau-bau yang busuk. Maka tidak heran jika para setan tinggalnya di mana? Tandas. Iya, di tandas-tandas itu, iya, tempat-tempat yang busuk. Baik. Demikian pula rumah yang wangi, cenderung hewan-hewan tidak suka, kecuali hewan-hewan pengganggu cenderung untuk menjauh. Makanya kita sering meletakkan di rumah kita kapur barus atau yang lain-lain yang aromanya agak wangi itu. Dan banyak hewan pengganggu yang tak suka, kecuali yang hewannya memang lapar atau hidungnya selsema, tetap masuk aja mengacau. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama yang meruqyah orang-orang yang kemasukan jin, hendaknya dia bersuci, bersih-bersih, jangan membiarkan dirinya atau rumahnya itu berbau busuk. Karena apa? Dengan memakai wewangian, maka setan-setan itu akan cenderung menjadi tidak suka di badan kita, tidak suka di rumah kita, karena tidak sesuai dengan kejiwaan mereka. Ini termasuk bagian agar rumah itu setan tidak lagi selesa di situ, tidak lagi merasa nyaman di situ, ya. Apa tadi? Rih. Maksudnya adalah raihah, yaitu aroma. Si asal dari rih, si angin, ya, tapi maksudnya di sini adalah aroma, yaitu bau. Lebih wangi daripada, yaitu tidak mendapatkan bau yang lebih wangi daripada baunya Rasulullah, daripada aroma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutamanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, di majami'un nas, tempat perkumpulan orang-orang, yaitu waktu pergi ke masjid. Karena kalau kita ke masjid, kita dilarang, kita masih membawa bau-bau busuk, bau apa itu misalkan, ya? Ya, bau bawang, daun bawang, apalagi sudah habis makan jering satu bakul. Nah, itu kasihan nanti teman-teman yang di sekelilingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala syai'an min hadhihi asyajaratil khabithah falyatazil masajidana hatta tadhabarihaha. Barang siapa memakan sebahagian dari tanaman yang busuk ini, hendaknya dia menjauh dari masjid-masjid kami sehingga baunya itu hilang. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fa innal malaikata tata'adzu mimma yata'adzu minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang menyebabkan Bani Adam juga terganggu. Jadi menunjukkan malaikat juga akan terganggu dengan bau-bau busuk tadi. Nah, termasuk juga yang dikiaskan oleh para ulama zaman sekarang, yaitu rokok. Karena jelas rokok wangi enggak? Iya, busuk, jelas dia itu busuk. Jelas itu mengganggu itu. Dan juga yaitu ketika hari Jumat, sampai ada dalil-dalil khusus terkait dengan itu. Sampai saking kuatnya permasalahan ini, Nabi mengatakan fa illam yajid tiban falyamassa min tibi imraatih. Kalau dia tidak mendapatkan wewangian, hendaknya dia mengusap dari wewangian istrinya. Saking kuatnya perintah terkait dengan, saking besarnya nilai dari memakai wewangian di hari Jumat itu. Karena orang sedang berkumpul banyak sekali. Kemudian yang kedua, antudhira. Sesuai tak ya? Si dua-duanya mungkin, ya. Tadharo artinya nampak. Antadharo nikmatullah, nikmat sebagai fa'il. Nikmatullahi alaik, yaitu agar nikmat Allah pada dirimu itu nampak. Filibasik, pada pakaianmu. Kalau tudhira berarti nikmata sebagai maf'ul. Antudhira nikmatallahi alaik, yaitu engkau menampakkan kenikmatan Allah kepadamu. Filibasik, di dalam pakaianmu. Tayyib an Malik ibni Nadlah radhiyallahu anhu qala
ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat saya dalam keadaan pada diri saya itu ada atmar. Saya nggak dijelaskan di sini ya, tapi telah kita jelaskan asal dari makna timrah dan tamrah di dalam taklik terhadap kitab Al-Ghuraba Minal Mu'minin karya Al-Imam Al-Ajurri itu, yaitu sesuatu yang lusuh, pakaian yang lusuh, pakaian yang buruk. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat saya dalam keadaan saya memakai pakaian yang buruk-buruk. Faqal, maka Nabi bertanya, hal kamal, apakah engkau punya harta? Jadi sebelum Nabi menghakimi ini dan itu, Nabi bertanya dulu, barangkali ada udzur atau bagaimana. Nah, Nabi bertanya, apakah engkau punya harta? Qultu na'am. Saya mengatakan ya. Qal min ayyil mal. Dari harta yang mana, yaitu jenis harta yang mana? Qal min kullil mal. Wah, Masya Allah. Ini lumayan tercukupi sahabat ini. Dari segala jenis harta, qad atanillahu azza wa jal. Allah telah memberikan kepadaku. Maf'ul bih kedua terhapus ya. Atanihi. Allahu azza wa jalla. Minasya, yaitu berbagai kambing. Bukan hanya satu. Kalau satu syah, ini syah, ini berarti menunjukkan banyak. Wal ibil, bukan hanya satu tapi sejumlah unta. Baik, jelas seperti itu sudah cukup kaya di masa itu. Di masa sini kita pun tak punya ya, satu ekor unta pun tak punya kita. Kambing pun susah kecuali yang mampu. Faltura ni'amullah, hendaknya kenikmatan Allah itu nampak. Ya, karena bagian dari syukur adalah kita menyebut-nyebut dan menampakkan nikmat dari si pemberi nikmat tadi, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Idatus Shabirin. Wa karamatuhu alaik, demikian pula kemuliaan Allah kepadamu, yaitu pemuliaan Allah untukmu hendaknya dinampakkan. Rawahu Ahmad, hadisnya sahih. Baik. Jadi adab, di antara adab-adab yang ada adalah jika Allah memberikan nikmat, maka di samping hati kita meyakini itu adalah dari Allah, dan juga apa, lidah kita mengakui itu dari Allah. Ini bagian dari menampakkan nikmat Allah, yaitu kita mengakui ini memang dari Allah. Alhamdulillah Allah memberi saya kesehatan, alhamdulillah Allah memberikan saya keselamatan, alhamdulillah Allah memberikan saya pemahaman dan seterusnya. Jadi disebut-sebut nikmat tadi bukan sayanya, tapi Allah yang kita utamakan, yaitu Allah memberi ini, Allah memberi itu. Demikian pula kemuliaan yang Dia berikan hendaknya kita sebut-sebut, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sum'ah, bukan tujuannya agar ditengok orang atau dilihat orang, bukan dalam rangka yaitu al-ujub, yaitu berbangga-bangga, bukan pula dalam rangka at-tabarruj, yaitu suka memamerkan kepada orang lain. Karena yang seperti itu akan merusak tauhid, merusak keikhlasan, merusak ketawaduan, dan yang terakhir adalah merusak hati-hati orang yang mengalami kekurangan. Tetapi kembalinya adalah niatnya adalah ingin menyebut nama Allah Ta'ala dan ingin memuji Allah dan mengingatkan saudara-saudara kita bahwasanya Allah itu ada. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Sebagaimana Allah mampu memberi kepada fulan dan fulan, Dia juga mampu memberi kepada kita. Maka kita berdoa, mohon kepadanya. Setelah itu terserah Dia yang memutuskan apa yang baik untuk kita. Jadi kita sebut-sebut Allah, kita puji dan kita nampakkan memang betul-betul jejak dari nikmat Dia itu ada pada kita. Dan ini semua masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka sebut-sebutlah. Dengan apa? Niat yang baik tadi, niat untuk agar orang semakin cinta kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yatahabbab, yaitu mencari, ini istilah Ibnul Qayyim ya, yatahabbab, yaitu mencari kecintaan hambanya dengan menyebut-nyebut banyaknya nikmat Dia. Di dalam Al-Quran berapa banyak
ayat yang membicarakan masalah banyaknya nikmat dia, yang mana kalau orang memperhatikan hendaknya dia menjadi semakin cinta kepada Allah atas banyaknya nikmat yang dia berikan kepada kita. Maka kita juga hendaknya menampakkan jejak-jejak tadi agar orang jadi semakin cinta kepada Allah, bukan dengan niat-niat yang buruk. Baik. Adapun jika nikmat tadi kita nampakkan justru akan menimbulkan orang mungkin malah dengki, atau orang mungkin malah jadi akan merompak karena kemana-mana pamer apa itu mungkin ya, pamer emas 2 kg kemana-mana. Wah, itu cari nahas berarti. Bukan seperti itu tentunya caranya. Baik. Nah, kalau dikhawatirkan di sebagian majelis atau di sebagian jalan itu kalau nikmat ditampakkan malah justru menimbulkan bahaya, ya tentunya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan ada dalil memang untuk apa? Tidak menampakkan nikmat apabila dikhawatirkan nikmat itu justru menimbulkan bencana. Sebagaimana tatkala Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tatkala masih kecil, ya, daf'ul mafasid, pakai ain ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Tatkala masih kecil, beliau berkata kepada ayahnya, siapa ayah Nabi Yusuf? Siapa ayah Nabi Yusuf? Aywa Ya'qub, betul. Mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya saya melihat ada 11 bintang, demikian pula matahari dan bulan, saya melihat mereka semua sujud pada saya. Wah, ini kenikmatan yang besar sekali, kemuliaan yang tinggi sekali. Tapi bukanlah kemudian ayahnya menyuruh untuk menampilkan itu kemana-mana, tapi mengatakan apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan ru'yaka, mimpimu itu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kemudian mereka membuat tipu daya untukmu. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub tahu anak yang ini dia akan diangkat Allah melebihi mereka semua, bahkan mereka semua akan sujud kepadanya, dan tahu bahwasanya saudara-saudaranya tidak akan mampu memikul yang seperti ini. Makanya khawatir kalau nanti diceritakan, saudaranya malah akan membuat tipu daya kepada si Yusuf. Makanya jangan diceritakan kemana-mana. Sehingga Qurtubi mengatakan ini dalil menunjukkan boleh kita menyembunyikan nikmat di hadapan orang-orang yang dikhawatirkan mereka justru akan mendengki jika nikmat itu ditampilkan. Baik. Kemudian at-taqwim, penilaiannya yang kenapa langsung angka 3 ya? Istilahnya langsung sambungan dari sebelumnya. Baik. Nomor 3, bimadza nasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi labisa thiyaban radi'ah. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat yang memakai pakaian yang buruk? Wa huwa qadirun ala ayyal basa thiyaban jayyidah. Padahal dia mampu memakai pakaian yang bagus. Jawabannya apa? Nabi menyuruh apa? Baju cantik. Boleh kita buat, nanti prakteknya adalah memakai baju yang cantik. Tapi Nabi menyuruh apa? Sahabat Ahmad? Hah? Sebentar. Anak pun belum cuci baju. Ini habis dicuci kemarin-kemarin. Kenapa tahu-tahu suruh cuci baju? Kita muka surat berapa? Lain nggak? Sama nggak catatannya? Sama, 47 sama. Ataukah anak tadi melompat enggak kan? Hah? Sebentar. Yang mana? Sama Yazid. Istilahnya ini yang kemarin berarti. Oh,
Lihat, berarti jawabannya apa? Artinya apa? Hendaknya nikmat Allah itu ditampakkan, nikmat dan kemuliaannya. Kemudian yang keempat, hal min syukri nikmatillahi idharun nikmat. Apakah menampakkan nikmat itu termasuk dari bersyukur atas nikmat Allah? Jawabannya na'am. Nasyad, kegiatan disuruh apa kita? Udkuril ayat allati amarana Allah. Sebutkan ayat yang mana Allah memerintahkan kita fiha, di ayat itu anu hadisa bi ni'amih, untuk kita menyebutkan nikmat Allah. Berarti siapa? Halim. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Bayyid ilahuna wallahu a'lam.